Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu indah mungkin jalanan itu. Ya, senang lah. Senang. Orang tua tolong hati-hati kalau anaknya beli Yakult dan bawa beras itu membuatkan Kita tuh pengen orang lagi Musim. tentang musim layang itu kita pengen beli lebih baik tahu obat-obatan itu untuk bukan menyehatkan, jadi istilah orang Bogor penggesit. Bisa perjalanan tadi yang suka bawa beras terus dengan bungkus Yakult masih berani. Memang negur saya, negur. Saya 3 hari nggak bisa jalan karena Nggak ada. cita-cita ya. Saya pengen bangun. Ternyata punya komunitas juga sekarang. Iya, Apa itu namanya? Sahabat masjid. Sama ini sahabat masjid. Apa yang mau diajak kepada Itu istiqomah. ibadah, bisa sholat, bisa zikir, bisa musyawarah, bisa mendidik, bisa juga melaksanakan. Ya, memotivasi untuk para jombloers yang takut nikah, karena Allah senantiasa membukakan sebuka-bukanya pintu. Untuk sahabat semua yang belum merapat ke masjid apa? Langkahkan kaki walau berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah sayyidi habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, shalawat salam kepada baginda Habibullah Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, seluruh tabi'in dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam syafaatnya. Alhamdulillah, para sahabat yang mulia dimanapun berada, sahabat Iktibar TV, insyaallah sama-sama kita menapaktilasi atau mencari ibrah dan iktibar dari beberapa kisah manusia di mana selalu saja ada dinamika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hari ini tengah-tengah kita sudah hadir akhir-akhirlah saudara kita seiman seagama yang alhamdulillah sudah bisa menapaki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama salah saha. Andika. Silahkan diperkenalkan dulu mungkin. Nama saya Andika Nugraha, umur 26 tahun. Alhamdulillah. Terus Untuk kegiatan ya, baik. untuk kegiatan alhamdulillah bekerja di PT Hokar Indonesia. Baik. Alhamdulillah sudah berumah tangga, mempunyai 1 anak dan mempunyai satu istri tercinta. Barakallah. Baik. Kegiatan apa nih selain daripada usaha ikhtiar bekerja yang mungkin dirasa bermanfaat untuk agama sekarang? Ngajar apa tutorial atau privat misalkan? Untuk kegiatan sehari-hari sih alhamdulillah masih belum ada, jadi fokus dengan keluarga mungkin. Ngasuh anak. Ya. Sebelum ini mungkin ada beberapa kisah dari hal yang kita membicarakan, karena kebetulan genre kita adalah muhajirin, kalangan orang yang benar-benar bisa berikhtiar, letak dalam kebaikan dan berusaha ingin memberikan contoh serta ibrah kepada teman-teman. Mungkin berbicara dari SD dulu di mana, kemudian masa-masa abu-abunya di mana. Boleh diceritakan mungkin supaya bisa menyapa dan mengenal kembali teman-teman lama. Mas Dika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya merasa diri ini dari hal terkecil dan hal terbesar, dari mulai
TK, SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah SD saya di SDN Gang Aut di Sore Kencana, tepatnya saya di situ. Dan itu 1 tahunnya di Japang Kulon Surade. Pindah ikut keluarga. Pesantren di sana 1 tahun, alhamdulillah dengan ilmu. Dan SMP pulang lagi ke Bogor. SMP di mana itu? Di Insan Takwa di Ciapus. Ciapus ya. Nah, Pindah lagi Ciapus tuh. Pindah lagi Ciapus, Insan Takwa. Ketika SMP di mana itu, apa kehidupan yang tadinya kurang bagus itu mulai dari SMP atau dari mana mulai? Dari SMP. SMP ya. Dari SMP. Saya kelas 1 SMP itu berhenti sekolah, karena di situ juga saya mengenal jalanan. Mengenal jalanan yang amat sangat begitu, mungkin pada hari itu indah, mungkin jalanan itu senang lah ya. Senang. Dari rumah bohongin orang tua, bohongin orang tua, bawa beras. Di rumah tuh bawa beras, Pak. Ke kantong, di kantong celana SMP kalau nggak salah. Terus segimana? Segini tuh. Terus ngambil ini aqua Yakult dulu, Yakult. Untuk pergi ke terminal. Tapi di rumah tuh sekolah bilangnya. Dan begitu pun juga saya kenal yang namanya uang. Jadi pengen lebih banyak uang jajan. Dibuat apa sama beras tadi? Kecrek. Udah bisa ketebak ya. Untuk para orang tua tolong hati-hati kalau anaknya beli Yakult dan bawa beras, itu mau buat kecrek gitu. Iya siap. Karena kan deket antara rumah sama terminal. Jadi pagi-pagi saya tuh semangat, sekolah tuh semangat. Karena mau ngecrek. Kalau duit mah. Iya. Karena mau ngecrek. Begitupun juga ikut lihat-lihat orang dulu, Pak. Lihat-lihat orang dulu yang ngamen, lihat-lihat yang ngamen gitu. Gimana caranya? Tidak ada salah yang ngamen itu kalau tidak dalam keadaan kondisi sekolah. Tidak ada salah juga orang mencari pekerjaan dengan ngamen juga ada apa gitu. Tapi pada saat berangkat dari rumah untuk sekolah ternyata ngamen, itu yang menjadi pendapat. Dan kalau sudah demikian udah kenal uang, terus uang itu dibuat apa biasanya? Kalau masih kecil kita tuh pengen orang lagi tentang musim layang itu, kita pengen beli lebih banyak lah, lebih banyak. Sorangan. Kelebihan dari untuk layangan mungkin ada keinginan untuk beli apa sampai akhirnya enjoy di terminal ikut ngamen gitu. Obat-obatan TLR ya. Obat-obatan TLR. Ya udah terjun ke mabok gitu ya. Dunia, kalau istilah dibilang untuk sekarang tuh dunia hitam mungkin ya, Pak. Masya Allah, dunia hidden ya. Hitam hidden. SMP itu usia SMP. Sekolah SMP. Udah mengenal itu. Dikonsumsi. Selebihnya? Saya nggak tahu. Obat-obatan itu untuk bukan menyehatkan, jadi istilah orang Bogor menggesitkan supaya semangat larinya, semangat ngejar angkotnya gitu. Nah, dalam Quran juga kan ada bahwa manfaatnya itu juga ada, tapi madaratnya lebih besar kan gitu. Ya, jadi mungkin hari itu Dika melihat manfaatnya yang ada ya. Terus lama-lama kecanduan, terus seperti apa sampai sekolah kelas SMA mungkin. SMP terus itu ya. Terus sampai kelas 3 SMP. Sampai kelas 3 SMP saya sampai kelas 3 SMP tidak diterusin sekolah, putus sekolah di situ, dan saya ngambil paket sekolah paket. Untuk menyelesaikan SMA. Oke. Paket A ya. Paket B. Paket C, paket A sama SD. B ya. Paket B SMP. B. Kalau paket C berarti SMA. Paket B untuk masuk
SMA, masuk SMA di SMA YZA. YZA. YZA Ya, ya, Bogor, iya. SMK YZA Bogor. Di situ alhamdulillah ada yang biayakan saya sekolah, kakak sama AA ada Oke. kakak. Bagaimana dengan kisah perjalanan tadi yang suka bawa beras, terus dengan bungkus Yakult, masih dilanjut di SMA? Atau makin parah? Udah naik derajat Kak. Udah naik tingkat. derajat, naik tingkat. Menurut Dika naik tingkatnya seperti apa? Dari kecrek kita main amplop. Oh, mantap. Kita beli di terminal itu di Adijaya. Nah, saat di Adijaya. Amplopnya? Ya, amplopnya. Dulu itu 1000 dapat 4 kalau nggak salah. 1000 dapat 4. Dan kita ngamen itu naik angkot, si amplopnya itu Bagiin. dibagiin, Nyanyi kita dulu. nyanyi sambil ngoprak-ngoprak gini, ngoprak gini. Udahnya ya lihat lah hasilnya. Gimana? Hasilnya. Oh, bahkan dibilang naik derajat. Apa pendapatannya lebih meningkat Lebih meningkat dengan amplop itu? dengan amplop itu. Karena mau mungkin amplop mah 500 perak nggak bakal dimasukin. Iya, nggak bakal dimasukin, pasti si penumpangnya juga ya mungkin kasihan. Setelah ada uang di SMA masih juga Masih mungkin mengalami hal yang sama terkait dengan obat-obatan itu. Masih untuk dunia kayak gitu, obat-obatan, minuman dan ganja mungkin ya yang sekarang lagi itu apa namanya, pokoknya yang terlarang dari agama lah, pokoknya yang melenceng dari agama saya konsumsi. Tapi sekedar konsumsi Ya, saja, konsumsi nggak saja. sampai itu Tidak. ikutan dagang untuk menambah oplah gitu. Itu setelah lulus, Setelah lulus, naik derajat lagi naik derajat dari ke user ke maker gitu kan? Maker. Oh, ke marketing. mereka. Iya iya iya. Jadi Lanjut. jadi di situ untuk yang dulunya kecrek, upload, naik derajat lagi gitar, Naik level. naik level gitar, Musikus sejati. Musikus sejati. Oh, benar-benar. gitar. Iya iya iya. Dan di situ ya mun cek cara orang Sunda mah geus bisa ya, geus bisa. Yang penting bisa dulu, nyanyi mah belakangan lah. Yang suara bagus atau enggaknya yang nilai orang lain, itu bukan kita. Oke baik. Saya pribadi pun memang waktu ketika saya berada di jalan itu enak tanpa beban, tanpa memikirkan orang di rumah, tanpa memikirkan Orang di rumah maksudnya istri? orang tua, Oh, orang tua, Hmm. orang tua. Begitu kepikiran bukan namanya. Tengah pikiran kemana. Begitupun saya ngumpulin uang, ngumpulin uang karena teman-teman banyaknya kan mengonsumsi juga. Apa salahnya? Apa salahnya? Saya yang jadi bandar lah gitu, bandarnya gitu. Udah kemana, pikiran udah kemana, yang penting Beli dulu lah. beli dulu. Beli dulu. Nah itu disebarkan di Terminal teman-teman. Oh ya, alumnus terminal ternyata saudara-saudara ini luar biasa. Terus
minuman dan kesenangan yang dia pokoknya senang aja. Yang penting senang terus senang aja. Iya. Baik, kalau dapatan dengan masyarakat, harus dengan perjalanan. Kayaknya belajar lagi ya, belajar kembali. Kemudian pada saat mulai belajar ngaji, bergaul dengan orang-orang baik, itu perjalanan yang kemarin-kemarin di terminal masih juga atau sudah berhenti? Sudah berhenti ya. Sudah berhenti. Tetap atau masih sedikit-sedikit mah kali-kali mau sok mau ngumpul gitu. Mau ngumpul asal sampai sekarang. Okay. Dan alhamdulillah kan sekarang juga dipertemukan sama teman-teman yang di jalanan juga yang ya sudah pada duluan hijrah sebagian. Yeah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau kemarin ngumpul duit untuk kesenangan, setelah tahu baik mungkin ngumpul duit untuk apa? Karena benar-benar udah nikah kan? Yeah. Berarti saat itu gimana? Perencanaan setelah baik, belajar, kemudian apa yang menjadi rencana saat itu? Kalau rencana nggak ada. Cita-cita ya. Saya pengen bangun pesantren sih. Insya Allah. Dari sini kita bisa wujudkan cita-cita. Ayo teman-teman jangan lupa ya terus dukung saya ini dengan subscribe untuk mewujudkan niatnya kita bangun pesantren Posmo yang besar untuk mewadahi dan melanjutkan pesantren. Lanjut. Alhamdulillah, ketika saya belajar ilmu agama dari saya nggak tahu dan sedikit-sedikit saya memahami dan tahu isi makna kandungan Al-Quran, isi makna hadis. Ya. Dan di situ. Ya. Sampai sekarang katanya suka ngajar, kemarin pernah ngajar juga. Anak-anak kecil, anak kecil. Mau anak kecil maunya ngajar gitu kan. Kan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ajarkanlah walau satu ayat hadis. Terus akhirnya diberikan lah. Itu ngajar mulai pada saat sudah menikah atau sebelum juga udah ngajar? Sebelum menikah. Udah bujang alim lah ya, udah bujangan dan terus ada alim-alimnya. Ya. Ketemu istri di mana? Ketemu istri dulu sih bukan di madrasah? Bukan di madrasah, tetapi saya tarik untuk ke madrasah karena diri saya tuh udah, kalau orang hijrah udah ngerasa bener lah, kalau udah ngerasa bener, ayo kita ngajar gitu. Ada orang yang udah ngerasa orangnya orang paling bener gitu. Kita udah bisa kita udah bisa ngajarin anak, maksudnya kita udah bisa ngajarin anak. Apa salahnya kita ngajarin si mantan, maksudnya, atau si calon ini diajarin sama dia sendiri. Tapi saya punya pendiri atau kenalan pendiri sahabat masjid A. Jadi ikut. Siapa beliau? Mungkin diharapkan nanti bisa ikut collab di sini ya. Siapa? Pujayana Kuswana. Yang pendiri sahabat masjid. Ternyata punya komunitas juga sekarang. Iya, apa itu namanya? Sahabat masjid. Sama ya. Sahabat masjid. Sudah meluas di Bogor. Alhamdulillah sudah. Dia termotivasi dari teman hijrah, dari pemuda hijrah, dan Ustadz Pujayana Kuswana ini. Jadi ternyata sebentar sama kamu. Ternyata beliau juga jamis bol, tukang jaga masjid dan kebun. Alhamdulillah ya, luar biasa, bagus. Di situ juga saya tokoh sentralnya siapa? Sama itu. Pujayana Kuswana juga sih. Ya, maksudnya dengar ada An-Ataki misalnya. Oh iya, Ataki, Muzamil Hasbala. Siap. Oke. Nah, harapan dengan adanya komunitas sama ini, sahabat masjid, apa yang mau diajak kepada? Istiqomah di jalan Allah. Begitupun saya pribadi mendekatkan diri kepada Allah, karena sahabat masjid itu untuk merangkul, untuk supaya si pemuda-pemuda atau orang tua tuh gemar untuk ke masjid. Gemar untuk ke masjid. Jadi ketika azan subuh tuh ngedenger azan tuh langsung ke masjid. Ketika ngedenger
sahabat masjid yang azan atau yang tilawah, oh ini sahabat masjid, jadi gemar ke masjid. Alhamdulillah. Jadi penyebabnya. Jadi ya. Jadi ada 7 golongan manusia, Mas Dika, yang nanti akan diselamatkan Allah pada saat orang lain sedang bancang pakai wuk. Pakai wuk itu sedang dalam perhara yang luar biasa. Matahari 7 di depan mata dengan kepanasan luar biasa. Ada 7 manusia yang santai dan slow aja. Yang kedua itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Itu manusia yang hatinya selalu terikat kuat dengan masjid. Mudah-mudahan harapannya sama ini menjadi jembatan untuk manusia terikat kuat emosi kedekatan dengan masjid. Kenapa? Masjid itu adalah buyutun min buyutillah, rumah dari sekian banyak rumah Allah. Kita tahu siapa yang bertemu ke rumah seseorang pasti adalah tamunya, dan tuan rumahnya adalah Allah. Jadi saat mendekat ke masjid berarti dia saat mendekat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid bisa kita ibadah, bisa sholat, bisa zikir, bisa musyawarah, bisa mendidik, bisa juga melaksanakan akad nikah. Ini yang paling penting untuk sahabat-sahabatku yang jomblo. Jadi masjid juga bisa untuk tempat nikah ya. Mungkin Ya, kita katakan yang belum nikah, jomblo. Saya memotivasi untuk para jombloers yang takut nikah, karena Allah senantiasa membukakan sebuka-bukanya pintu rezeki, semudah-mudahnya pintu rezeki Allah bukakan. Dari saya pribadi, dari anak jalanan, dari kurir, sekarang bertahap alhamdulillah di pabrik PT Afgan Indonesia. Yaitu perjalanan hidup mungkin. Iya, baik. Terima kasih juga kalau misalnya ada ajakan untuk senantiasa memotivasi sahabat yang masih jomblo menikah itu. Ternyata menikah itu penuh dengan kemudahan. Masya Allah. Catat. Penuh dengan kemudahan. Agar diulang-ulang supaya mereka juga mendengar. Penuh dengan kebahagiaan. Ya, jangan sampai takut menikah ya. Iya, betul. Oke. Bagus sekali. Pesan terakhir untuk sahabat semua yang belum merapat ke masjid apa nih? Langkahkan kaki walau berat untuk pergi ke masjid. Ya, mending pergi ke masjid daripada nanti kita digelandang oleh polisi ke kantor polisi gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih beliau bangun juga dengan komunitas sahabat masjid. Beliaulah Mas Dika, alhamdulillah sudah hadir dan menemani kita. Pesan yang luar biasa dari beliau bahwa mari kita sama-sama tetap mendekat diri ke masjid. Sebab di masjid kita bisa mendekat dengan Allah, di masjid kita bisa mendapatkan ilmu, di masjid kita bisa mendapatkan keberkahan. Dari masjidlah Rasulullah SAW melakukan generasi-generasi pengikutnya. Para sahabat itu keluar dari masjid. Karena apa? Di masjidlah tempat yang paling baik. Terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan memberikan hati yang selalu lapang dan terbuka untuk taufik dan hidayahnya. Adallahu ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.